Mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Topik 1 tentang perjalanan pendidikan nasional. Mulai dari diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viana Amanda Maulani. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Di video kali ini, saya akan memaparkan mengenai refleksi pengalaman saya saat bersekolah, panggilan menjadi guru, dan komitmen diri saya. Pemaparan pertama mengenai refleksi pengalaman bersekolah. Yang pertama, pengalaman apa yang membuat Anda menjadi rindu bersekolah? Atau pengalaman apa sih yang membuat Anda kehilangan motivasi untuk bersekolah? Pengalaman yang membuat saya rindu bersekolah yaitu ketika melihat lingkungan sekolah yang nyaman, suasana kelas dengan teman-teman yang menyenangkan, dan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang saya suka cara mereka mengajarnya. Berbagai macam cara mereka lakukan dalam kegiatan belajar, mulai dari menjelaskan materi, memberikan latihan, hafalan, hingga praktik pembelajaran. Selain lingkungannya, kegiatan pembelajaran dan orang-orang di dalamnya, saya juga rindu masa saya mulai mengembangkan hobi dan potensi yang saya miliki dalam bidang seni. Sehingga pada masa-masa sekolah saya juga menghabiskan banyak waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Karena dari pembelajaran akademik dan non-akademik di sekolah, banyak pengetahuan atau hal baru yang saya pelajari dan menjadi sebuah pengalaman yang berharga dan berkesan. Kemudian, peristiwa apa yang membuat Anda merasa berkembang dan belajar sebagai seorang pembelajar? Nah, bagi saya, peristiwa yang membuat saya merasa berkembang dan belajar yaitu pada saat itu, saya dan teman-teman kelas banyak yang tidak mengerjakan tugas matematika. Adapun yang mengerjakan dalam satu kelas hanya 1, 2, atau 3 orang. Dan itu pun mengerjakannya tidak tuntas. Karena kesalahan tersebut, kami diberikan hukuman. Namun setelah saya bertanya dan meminta bantuan untuk diajarkan kembali, karena saya dan rekan-rekan tidak mengerti akan tugasnya, dari kejadian tersebut, saya mulai belajar lebih giat lagi, banyak membaca dan berlatih untuk mempelajari setiap materi pembelajaran. Selain itu, nilai yang saya ambil adalah harus bertanggung jawab atas tugas yang saya miliki. Dalam proses pembelajaran, harus banyak mencoba dan jangan pernah takut salah, karena dari kesalahan tersebutlah saya dapat lebih banyak belajar. Lalu, siapa sih sosok guru yang menginspirasi Anda? Bagi aku, sosok guru yang menginspirasi yaitu guru seni budaya ketika saya SMP. Beliau merupakan sosok yang penuh sabar dalam membimbing dan mendidik peserta didiknya. Cara beliau dalam mengajar atau membimbing peserta didiknya dengan penuh lemah lembut dan penuh kasih sayang. Kebaikannya tersebut, semua peserta didik senang apabila belajar dengan beliau. Dalam proses pembelajaran yang diberikan juga selalu ada makna dan pesan yang tersirat di dalamnya. Lalu, apa sih pengalaman yang berkesan bersama guru tersebut? Nah, bagi saya, pengalaman berkesan dengan beliau yaitu ketika kami diajarkan dalam membuat batik tulis. Pada saat itu, beliau membimbing saya dalam kegiatan membuat batik tulis dimulai dari menyiapkan alat dan bahannya, kemudian membuat dan merancang pola pada kertas,
dan bagaimana sih cara memindahkan atau menciptakan pola pada kain. Setelah itu, menebali pola dengan lilin menggunakan canting, proses pewarnaan kain hingga pada proses akhir yaitu melarutkan lilin di kain dengan cara merebusnya. Tentunya, pembelajaran tersebut membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, beliau memberikan bantuan fasilitas untuk kami belajar membatik dan bimbingannya itu dilaksanakan di rumahnya. Bimbingan yang beliau berikan kepada peserta didiknya, khususnya kepada saya, itu tanpa adanya pungutan biaya apapun dan atas keikhlasan beliau. Dan ketika proses pembelajaran tersebut, beliau selalu memberikan pengetahuan dan pesan kepada peserta didiknya setiap budaya yang ada, khususnya yaitu batik. Hal ini karena membatik itu memiliki proses yang rumit, dan kata yang selalu teringat dari beliau adalah hargai dan apresiasilah setiap karya ataupun budaya yang ada apabila karyamu ingin dihargai, karena di dalamnya ada sebuah proses yang rumit. Oleh karena itu, saya senang ketika beliau menghargai atau apresiasi proses yang saya miliki meskipun proses tersebut tidak secepat itu. Nah, sosok beliau yang menjadi guru inspirasi saya, cara mengajarnya beliau, saya mencoba untuk mengadaptasi atau menduplikasikannya di kelas yang saya ampu. Pada saat itu, pembelajaran dilaksanakan saat saya mengajar di salah satu sekolah swasta atau pesantren. Dalam proses belajar mengajar, saya selalu berusaha untuk memberikan pembelajaran yang nyaman, membimbing setiap peserta didik untuk memahami pembelajaran saat itu. Pada setiap kelas, peserta didik memiliki kemampuan yang beragam dalam menerima materi. Hingga pada saat itu saya menemukan ada peserta didik yang tidak dapat mengikuti pembelajarannya dengan baik dan membutuhkan bimbingan lebih dalam ketika belajarnya. Karena di sekolah tersebut peserta didik tidak diperkenankan untuk keluar sekolah tanpa izin pesantren, maka saya memberikan kesempatan dan bantuan kepada peserta didik tersebut untuk menjumpai saya sepulang sekolah dan membantunya dalam belajar. Kegiatan tersebut saya laksanakan di sekolah setelah selesainya jam pelajaran. Oleh karena itu, pada saat pembelajaran di kelas, saya selalu menghargai setiap proses yang mereka lalui dalam memahami atau menerima pembelajaran, memberikan bantuan bimbingan di luar pembelajaran, dan memberikan motivasi atau dorongan kepada peserta didik. Nah, untuk sekarang kita beranjak ke panggilan menjadi guru. Kenapa sih saya ingin menjadi guru? Nah, saat ini saya adalah seorang mahasiswa pendidikan profesi guru Prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Saya merupakan alumni dari program S1 Pendidikan Matematika di Universitas Siliwangi yang lulus pada tahun 2002. Dengan mengikuti program pendidikan profesi guru, saya berharap mampu menjadi guru yang profesional. Menjadi seorang guru merupakan cita-cita saya sejak kecil. Hal ini berawal dari ibu saya yang merupakan seorang guru, dan saya juga terkadang selalu ikut bersama ibu saat mengajar. Jarak yang jauh tidak menjadi penghalang bagi ibu untuk melaksanakan tugasnya, yaitu mengajar. Hingga pada saat saya menginjak bangku SD, saya menyukai salah satu mata pelajaran, yaitu matematika. Meskipun di usianya yang sudah tidak terbilang muda, melihat sosok guru tersebut yang begitu penuh semangat dan sabar dalam mendidik dan membimbing peserta didiknya agar mereka dapat memahami pelajaran matematika,
membuat saya semakin kagum dan suka dengan profesi guru. Ketulusan, keikhlasan, dan kesabaran beliau dalam mengajar sangat terasa ketika pembelajaran tersebut dapat diterima dan dipahami oleh peserta didiknya. Melihat hal tersebut, bagi saya guru merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Selain itu, rasa senang saya akan kegiatan berbagi ilmu juga sudah saya rasakan sejak duduk di bangku sekolah, yang selalu diminta bantu oleh teman untuk mengajarkan materi atau latihan soal yang belum mereka pahami. Kegiatan tersebut menjadi sebuah hal yang menyenangkan bagi saya melihat antusiasme teman-teman ketika belajar bersama saya. Bahagia di saat mereka mengerti dan terbantu dengan ilmu yang saya miliki, serta bahagia apabila saya dapat bisa berbagi ilmu. Atas dukungan teman-teman, orang tua, serta kemampuan dan potensi yang saya milikilah, saya memutuskan memilih menjadi seorang guru sesuai dengan cita-cita saya sejak kecil. Untuk menjadi guru yang berpihak pada peserta didik, terdapat beberapa hal yang harus saya perhatikan dalam pembelajaran supaya peserta didik dapat belajar dengan aktif, menarik, dan menyenangkan. Sebagai seorang guru, penting bagi saya untuk mengenal peserta didik karena setiap orang memiliki kebutuhan, minat, dan kemampuan yang berbeda, serta membutuhkan waktu untuk memahami setiap karakteristik peserta didik. Dalam pembelajaran, harus menciptakan lingkungan belajar yang nyaman sehingga peserta didik merasa nyaman dan aman ketika belajar, bertanya, atau berdiskusi tanpa adanya rasa takut, malu, ataupun canggung. Dan sebagai seorang guru, saya juga harus mampu berkomunikasi, menjadi pendengar yang baik, dan memberikan dukungan atau dorongan positif untuk membantu peserta didik tumbuh dan belajar. Selain itu, bagi saya perlu adanya evaluasi dan refleksi untuk perbaikan dalam pengajaran, serta saya sebagai guru penting untuk terus belajar dan berkembang untuk meningkatkan keterampilan saya dalam mengajar. Ketiga atau yang terakhir ini, saya akan memaparkan mengenai komitmen diri saya dalam mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Saya mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional ini karena melalui mata kuliah ini saya bisa mendapatkan wawasan dan pemahaman akan filosofi pendidikan nasional untuk dijadikan landasan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan atau pembelajaran. Setelah mengikuti mata kuliah ini, saya yakin dapat memahami dan mengaplikasikan filosofi pendidikan nasional yang diperoleh berdasarkan hasil pemikiran para tokoh nasional seperti Ki Hajar Dewantara. Ini menumbuhkan semangat saya untuk terus belajar, berkarya, dan berjuang untuk kemajuan bangsa, menuntun dan melakukan berbagai upaya untuk keberhasilan proses pembelajaran peserta didik sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ikut serta dalam menumbuhkan dan mengobarkan semangat juang, kerelaan, dan kemurah hatian yang dicontohkan oleh para tokoh pendidikan nasional untuk mendampingi proses tumbuh kembang peserta didik. Hal tersebut dapat menjadi suatu dorongan atau motivasi bagi saya untuk mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional ini dengan maksimal. Sedangkan strategi yang saya lakukan untuk mencapai tujuan kesuksesan selama saya mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional ini yaitu dengan berusaha untuk mengikuti perkuliahan ini dan belajar dengan maksimal,
mematuhi setiap peraturan dan mengikuti prosedur yang diberikan saat perkuliahan, serta memahami dan mempelajari setiap capaian atau kompetensi pembelajaran yang harus saya tempuh. Hal yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi tersebut diantaranya yaitu adanya motivasi belajar pada diri saya sendiri, fasilitas yang baik, dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menunjang seluruh aktivitas yang berkaitan dengan proses perkuliahan, serta mampu membantu dalam peningkatan kompetensi saya pada mata kuliah ini. Sedangkan untuk langkah-langkah konkret yang akan saya lakukan adalah hadir pada perkuliahan sesuai dengan waktu yang ditentukan atau tepat waktu. Berusaha untuk memahami semua kompetensi yang dipelajari, banyak membaca berbagai sumber untuk menambah wawasan dan pengetahuan, saling bertukar informasi atau berdiskusi bersama rekan-rekan, dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan langkah tersebut yaitu selama perkuliahan berlangsung, mulai dari awal perkuliahan hingga pada akhir perkuliahan semester 1. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya, dan semoga pengalaman yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.